Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herbalscape. Oke, ini banyak yang menanyakan masalah CO2 apakah perlu untuk tanaman khususnya Monte Carlo. Nah, di sini saya hanya infoin aja teman-teman ya. Jadi yang saya terapkan itu sama persis seperti yang di farm-farm atau yang di pegunungan atau yang memang memelihara tanaman Monte Carlo itu sendiri. Jadi caranya gimana? Jadikanlah air di tempat atau di akuarium kita itu dingin dengan cara penambahan kipas. Itu utamakan kipasnya yang 0,45 ampere. Ini harus perlu diingat. Jadi kalau teman-teman nggak ada kipasnya 0,45 ampere, lebih baik dibanyakin aja kipasnya. Misalkan yang 0,20 ampere untuk tank 70 sampai tank 80 cm ya pakai aja 5 sampai 6 kipas. Itu. Kecuali kalau yang tinggal di perbukitan atau di suhu yang dingin, suhu sekitar yang dingin, misalkan suhu sekitarnya 27 derajat seperti di Lembang, di Batu Malang dan tempat-tempat lain gitu. Nah, itu bisa pakai kipas, hanya menggunakan 2 sampai 3 kipas. Nah, yang selanjutnya teman-teman rutinitaskan pengurasan gitu. Maksimal buat tuh 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Baik itu di kolam yang seperti ini maupun yang di tank seperti ini. Ini kelihatan nggak ya? Nah, di tank 30 cm seperti ini gitu. Karena apa? Dengan rajin kita melakukan pengurasan, air yang baru itu mengandung CO2 bang. Air yang baru itu mengandung CO2. Kalau nggak percaya, abang tes akuarium kosong diisi ikan, lalu diberi air yang baru minimal 50% aja. Yakin itu ikannya megap-megap atau dia butuh oksigen, tambahan oksigen gitu bang. Jadi kalau kita rutinitas terus 3 hari sekali atau 4 hari sekali 50%, 30% pergantian air, dia akan tumbuh gitu tanpa harus injek CO2 gitu. Cuma yang jadi keunggulan CO2 khusus tabung ya bang ya, CO2 tabung, saya nggak mau membicarakan terlalu panjang untuk CO2 ragul atau cisot karena dua CO2 itu kurang bagus. Kalau menurut saya lebih bagus yang tabung gitu ya. Nah, kalau CO2 tabung itu dia lebih ke arah membuat air lebih soft, menurunkan kadar TDS. Makanya kalau menggunakan CO2 tabung itu lebih bagus, apalagi kalau disertakan dengan pengurasan itu lebih top lagi gitu. Tapi bagi kita yang memang kekurangan budget untuk membeli CO2 tabung, itu bisa kita terapkan rajin pengurasan gitu. Nanti seperti ini dalam waktu 3 minggu sudah ngarpet ini bang, seriusan. Kalau abang terapkan apa yang saya infokan dari kipas dan filter 24 jam nyalanya, lalu lampu 7 sampai 8 jam nyalanya, lampunya khusus aquascape ya, sebisa mungkin Candila, Jebo atau yang biasa itu Nikita Star gitu. Itu bisa dengan menggunakan Monte Carlo Wabikusa. Ini saya nggak mau ibaratnya wah harus pakai Wabikusa ya bang ya. Ya minimal kalau nggak mau pakai pupuk dasar pakai Wabikusa, karena Wabikusa yang saya buat ini sudah mengandung soil dan juga pupuk dasar yang difermentasi dengan pasir juga. Jadi tiga unsur pasir, soil dan pupuk dasar ini saya fermentasi menggunakan diempor selama 1 minggu. Setelah itu saya keringkan. Keringkan itu menggunakan sistem penjemuran ya, bukan di oven. Kalau oven akan hancur nutrisinya. Setelah udah kering baru saya masukkan ke dalam kain tile. Kalau tukang jahit pasti tahu kain tile. Baru setelah itu saya ikat Monte Carlo bahan, saya ikat sampai dia akarnya masuk seperti ini gitu teman-teman. Jadi nanti ketika di tank langsung ditancap di pasir. Usahakan pasir silika, usahakan ya pasir silika. Karena kenapa? Kadar pasir silika sifatnya lebih dingin ketimbang pasir Malang gitu. Kalau mau pakai pasir Malang bisa nggak? Bisa, tapi kipasnya diperbanyak gitu bang. Karena kenapa? Butuh suhu yang lebih dingin. Dia harus stuck di 27 derajat sih bang. Kalau mau main karpet itu harus stuck di 27 derajat minimal. Misalkan kalau mau turun boleh, tapi kalau mau naik sebisa mungkin stucknya di 27 derajat mentoknya ya gitu. Lalu nanti ntar ditancapin aja sampai si wabikusanya nggak kelihatan sama sekali di dasaran. Jangan misalkan ini tangan saya misalkan pasir, jangan kayak begini, jangan bang. Tapi sebisa mungkin sampai dia kayak begini.
sampai dia nggak kelihatan gitu. Oke, semoga membantu. Sejatinya kalau CO2 itu jatuhnya kalau kita rajin kuras itu bisa kita hindarin CO2 bisa gitu. Kita misalkan nggak perlu pakai CO2 bisa, tapi kita rajin kuras, syaratnya kayak gitu, rajin kuras. Tapi kalau kita ada dana lebih pengen membeli CO2 boleh gitu bang. Jadi saya nggak mengharamkan wah CO2 haram gitu, nggak usah perlu pakai CO2, nggak gitu. Intinya seperti itu, intinya bisa tumbuh tanaman ini tanpa CO2 bisa gitu, kecuali tanaman yang rakus akan CO2 seperti hairgrass, uge, kuba, itu beda lagi, dia rakus banget akan CO2. Kalaupun mau pakai sistem pengurasan, dia maksimalnya setiap sehari sekali kuras 100%, setiap sehari sekali kuras 100% gitu. Jadi kalau mau itu yang mainan gampang aja seperti main Monte Carlo ini. Oke, semoga membantu. Ini videonya lumayan panjang teman-teman. Oke, itu jangan lupa di like dan di follow akun ini setelah di share sebanyak-banyak. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.